Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dari tidur dengan tiada berkekurangan. Kami akan memulai hari ini dengan terlebih dulu membaca sebagian dari firman-Mu. Kami yang terbatas akan pengertian ini, memohon pimpinan, tuntunan Roh Kudus, sehingga kami bisa memahami akan firman-Mu. Kami juga memohon, mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami ingin senantiasa memuliakan-Mu di seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah juga kesalahan kami yang masih selalu gagal melakukan kehendak-Mu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hanya kepadamu kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 7-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Ketika Dilanda Ketakutan dan Sesak Hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merasakan ketakutan dan sesak hati, itulah yang menyeliputi diri Yakub. Ia mendengar laporan dari para utusannya yang dikirimnya untuk mendapatkan Esau kakaknya terlebih dahulu. Ternyata Esau yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Yakub diiringi 400 orang. Yakub benar-benar sangat ketakutan dan sesak hati. Ia berpikir jangan-jangan Esau datang untuk membunuhnya, juga istri-istrinya dan anak-anaknya. Ketakutan itu muncul karena peristiwa yang melatar belakangi hubungan antara kedua kakak adik itu yang tidaklah mulus. Dulu sebelum Yakub pergi meninggalkan kampung halamannya, ia telah berlaku curang terhadap Esau kakaknya. Ia merebut berkat yang seharusnya milik Esau kakaknya menjadi miliknya. Dengan perasaan ketakutan dan sesak hati itu, Yakub datang mencari Tuhan dan menyampaikan penyebab segala ketakutannya itu. Ia berpasrah diri kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang memiliki masa lalu, dan masa lalu itu tidak semuanya baik-baik saja. Sebagaimana Yakub yang memiliki permasalahan masa lalu belum terselesaikan yang dibawanya di sepanjang hidupnya, sampai ia telah memiliki istri dan anak-anak. Kesalahan masa lalu yang terus mengganggu dan harus segera diselesaikan. Langkah yang diambil Yakub adalah langkah yang tepat, di mana ia datang mencari Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk melepaskannya dari masalah yang dihadapinya. Kepasrahannya kepada Tuhan mendapatkan jawaban. Ia mendapati kakaknya Esau tidak melakukan kejahatan seperti yang dibayangkannya. Yakub ingat sekali bahwa waktu dulu kakaknya pernah berjanji akan membunuh Yakub akibat perbuatannya yang telah mencuri berkat untuk Esau. Akhir pertemuan yang di luar dugaan terjadi. Esau ternyata memaafkan Yakub dan bahkan merangkul Yakub.
Kisah pertemuan kembali antara Yakub dan Esau ini memberi pembelajaran bagi kita bahwa tidak ada hal yang mustahil dapat dilakukan Tuhan bagi kita. Hati yang penuh dendam mampu dibersihkannya sehingga dendam itu sirna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti Yakub yang merasa ketakutan dan sesak hati, maka ketika kita mengalami hal yang sama, marilah kita mencari Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan, mengutarakan seluruh apa yang menyebabkan ketakutan kita. Kita berserah dan pasrah kepada Tuhan saja, menunggu karya Tuhan saja. Tuhan akan bertindak untuk kita bila memang kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Lihatlah, Tuhan akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, di mana Engkau akan menjawab permohonan kami yang memiliki pergumulan berat ketika kami memasrahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, percaya dan beriman kepadamu. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas, kami percaya Tuhan akan menjaga kami. Dimuliakanlah nama-Mu selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.